Indonesia, negeri tropis yang memiliki keragaman hayati yang tersimpan di dalamnya. Beragam fauna endemik dan langka hidup serta berkembang biak di Nusantara. Salah satunya mamalia laut yang terdapat di Pulau Alor ini. Jadi sekarang saya bersama dengan Bapak Saka dari teman-teman WWF dan juga masyarakat lokal Bapak One di sini. Kita hari ini mau pengamatan mamalia yang ada di Alor, Nusa Tenggara Timur. Tetap ikuti jejak saya, jejak petualang. Hanya membutuhkan waktu 15 menit dari bibir pantai menuju lokasi mamalia laut ini tinggal. Jadi memang Bapak One ini yang pertama kali menemui duyung. Jadi kita hari ini mau pengamatan duyung dan duyungnya tadi sudah dipanggil sama Bapak One. Tidak lama dia sudah menampilkan wujudnya. Saya kaget karena baru pertama kali juga saya lihat. Ini dia terus mengikuti, Om. Keberadaan dugong saat ini sangat langka di bumi Khatulistiwa. Sapi laut ini biasa tinggal di habitat perairan dangkal dan padang lamun. Ini lagi coba untuk dipanggil lagi nama duyungnya atau dugong-dugongnya. Kalau di sini Om manggil mawar. Mawar. Namanya Tapi nama mawar. kampung khusus itu ada. Ada lagi. Ya. Sebutannya sebenarnya berbeda-beda, tapi kalau khusus untuk Om One memanggil dia mawar. Dan ini kita coba lagi mencari lagi. Dia tadi sudah menampakkan, tapi sebentar terus hilang lagi. Semoga dia nggak nyamperin lagi sekarang. Selain dipanggil mawar, masyarakat Pantai Dire biasa menyebutnya Abnamino. Beda lagi dengan masyarakat Pulau Buaya yang memanggilnya jurung. Jadi memang mawar ini berbeda sama duyung yang lain. Kalau kata Om ada 2 duyung lagi, ada anaknya dan juga ada 1 betinanya ya Om? Ya, ya. Tapi yang 2 ini memang jarang bermunculan. Yang bermunculan si mawar yang sudah mengenal Bapak One dan juga mempunyai kontak batin. Dugong akan selalu naik ke permukaan air, sebab ia hanya mampu menahan nafasnya 12 menit di air untuk mencari makan dan berenang. Ini pertama kalinya saya Jangan jauh dari melihat dugong tangan sedekat perahu. ini. Ini sebenarnya yang bikin saya penasaran, awal mulanya yang lihat dugong ini itu siapa dan tahun berapa? Terus kenapa dia interaksinya begitu cepat dengan orang-orang yang datang seperti sekarang kita ini, dia langsung nyamperin Om? Awalnya ya dari masyarakat setempat. Nah begitu mereka bilang bahwa ada duyung di sini, ya sudah penelitian, survei awal waktu itu. Awalnya. Tahun 2016. Terus kami tanya itu di mana? Bilang di sekitar perairan sini. Setelah penelitian, ternyata ada. Betul Memang ada. Ditemukan 1. Penyebab utama populasi dugong berkurang adalah banyaknya perburuan untuk mengambil air matanya. Padahal cairan tersebut hanyalah lendir pelembab mata dugong saat ia tidak berada di dalam air. Kalau dari pengamatan tim WWF sendiri, terakhir tahun 2018, hasil yang didapatkan bahwa dugong ini memang perilakunya semakin berubah, semakin ada orang yang datang, dia semakin nyamperin. Segitu deketnya dengan orang. Padahal itu takutnya merusak alamiahnya dia ya Om ya. Dugong merupakan satu-satunya mamalia laut yang memakan lamun. Ia juga menjadi penyeimbang bagi ekosistem padang lamun. Wah, luar biasa. Pengalaman baru lagi nih saya dapetin. Pertama kalinya saya melihat dugong secara langsung seperti ini. Dan juga kalau tadi saya lihat mawar ini ukurannya cukup besar. Panjangnya itu sekitar 2 meter lebih. Dan juga dia punya hidung yang lebih besar dibandingkan matanya. Matanya kecil saja ya. Mana lagi? Jadi dia sudah. Oh, dia pergi lagi? Nanti dia balik lagi ke sini. Wow.
wisata dengan tanggung jawab. Jadi tidak boleh ada interaksi sama sekali dengan dugongnya. Megang aja kita nggak boleh sebenarnya. Dugong memang mamalia laut yang cukup agresif menjaga teritorialnya. Jadi menikmatinya dari atas perahu saja ya. Petualangan saya di negeri Alor masih berlanjut. Kali ini saya akan bergeser ke Pulau Pura. Tinggal di daerah pesisir membuat masyarakat di Pulau Pura ini hidupnya bergantung pada alam. Nah, seperti hari ini saya sama Bapak mau menangkap hasil laut tapi dengan teknik yang tentunya masih sangat tradisional. Tetapi ikuti jejak saya, jejak petualang. Nah, ini sekarang kita udah sampai di lokasi untuk kita ambil bubu. Jadi masyarakat di sini memang masih menggunakan teknik bubu sebagai salah satu cara yang paling efektif untuk menangkap ikan sekaligus langsung banyak. Jadi di sini lokasinya, dan kalau saya lihat sepertinya dalam. Ini lebih dari 5 meter. Nah, ternyata lokasi bubunya sudah dilihat sama Bapak, arahnya ke arah sana. Jadi kita salah turun, harus berenang dulu sedikit untuk tarik tali bubunya ke atas, terus kita lihat hasil ikannya apakah sudah banyak atau belum. Bubu di Pulau Pura memiliki ukuran yang cukup besar, sekitar 2 kali 1,5 meter. Dengan ukuran sebesar ini, bubu ditenggelamkan hingga kedalaman 20 meter lebih. Wah, bubunya sudah mulai kelihatan. Ukurannya besar kalau lihat dari air, tapi nggak tahu ketika udah dinaikkan ke atas. Dibutuhkan tenaga ekstra untuk mengangkat bubu sebesar ini. Terlebih, ada tambahan beberapa ikan yang sudah terperangkap di dalamnya. Besar sekali. Bubunya ukurannya setelah sudah diangkat, itu sekitar 2 kali 1 meter. Jadi ketika diangkat tadi Bapak berdua ngos-ngosan ya Pak. Ini salah satu ikan yang kita dapatkan dari bubu, namanya kalau di sini ikan kulit pasir. Kenapa disebutnya kulit pasir? Karena dia punya warna seperti pasir begitu ya Pak ya. Dan juga ketika saya pegang bagian kulitnya kasar seperti pasir nih. Ikan kulit pasir ini merupakan surgeonfish. Ikan ini memiliki sistem pertahanan seperti pisau bedah di sekitar ekornya. Ini selain tadi ikan kulit pasir, kita juga dapat ikan peti kalau bahasa di sini. Tapi biasa kita kenal juga sebagai boxfish. Jadi memang dia punya badan bentuknya kotak. Dan baru pertama kali saya pegang ikan, rasanya keras. Tuh, jadi benar-benar seperti kotak. Boxfish memiliki bentuk unik, sehingga ia termasuk perenang lambat karena bentuk tubuh yang tidak aerodinamis. Ini bubunya setelah sudah dikeluarkan semua ikannya, selanjutnya akan diturunkan lagi dan ditaruh di tempat yang sama. Penentuan lokasi bubu sangatlah penting, sehingga hasil yang didapatkan bisa maksimal. Sebelah sana, dan juga kedalamannya kurang lebih 20 meter. Dan juga masyarakat sini biasanya kalau meninggalkan bubu paling sebentar itu 4 hari dan paling lama 1 minggu. Semoga saja bubu yang barusan saya taruh dan juga Bapak nanti dapat ikan yang banyak setelah seminggu ditaruh.
ikan yang tadi kita sudah dapatkan dari bubu, kita langsung masak. Masaknya sederhana aja, nggak usah pakai bumbu. Kita hanya bakar karena ikannya juga masih fresh ya Om ya. Sebenarnya dari dua ikan ini yang paling saya penasaran sama ikan peti ini nih yang saya pegang. Nih, ikannya bentuknya kotak. Terus tadi ketika saya pegang dia keras. Tapi ketika sudah masak, nanti kita kelupas itu lebih mudah ketika dia sudah matang. Jadi di dalamnya juga dagingnya udah mulai kelihatan. Kalau kata Om lebih enak dibandingkan ikan kulit pasir. Hari ini saya banyak belajar dari masyarakat pesisir bagaimana cara untuk menangkap ikan dengan cara yang aman dan juga masih tradisional, apalagi dimasaknya bersama-sama, dimakannya juga berbarengan. Ditambah lagi bonus di belakang saya pemandangan yang begitu indahnya. Lengkap sekali penutup hari ini ya Om ya. Tetap ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Karang-karang kah? Di bawah? Di bawah situ, di karang-karang. Oh, masih di pesisir Alor. Kali ini saya mau menangkap ikan dengan cara yang unik, tidak menggunakan alat apapun, hanya menggunakan tangan saja dan juga bukan untuk dikonsumsi. Tetap ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Ikan tongap atau biasa disebut ikan buntal memang banyak tersebar di perairan dangkal hingga cukup dalam. Nah, untuk mencari ikan tongap ini sebenarnya susah-susah gampang. Karena pertama kita harus jeli, melihat batuan karang yang ada di bawah. Karena biasanya kalau sudah mulai surut air, ikan tongap ini akan mengumpat di bagian karang dan juga kita harus tetap sigap untuk cepat ngambil karena kita kan nggak pakai alat, jadi harus pakai tangan diambil baru kita dapatkan. Tapi saya belum melihat dari tadi, semoga saja Om mudah lihat di sana. Ikan tongap ini termasuk keluarga Diodontidae yang hidup menyendiri alias soliter. Jadi harus teliti untuk mencari keberadaannya. Akhirnya Om Abel tadi pertama yang dapat dan juga lihat. Kalau saya dari tadi belum lihat, kalaupun saya udah lihat pasti saya laporan dulu sama Om Abel karena saya belum begitu berani untuk megang ikan tongap atau ikan buntal ini. Karena dia punya duri yang tajam, ketika dia merasa terancam pasti badannya akan membesar dan juga duri-durinya itu akan keluar. Jadi megangnya pun ada tekniknya. Kalau kata Om dari bagian ekor ya. Ikan buntal bisa menggembungkan tubuh dengan cara memompakan air atau udara ke dalam tubuhnya. Jadi, tubuhnya bisa membulat 2 kali lipat lebih besar. Tapi, membuat pergerakannya semakin lambat saja di dalam air. Oh, dia sudah mulai menggelembung. Om bisa tolong pegangin embernya? Nah, berat. Berat juga ternyata. Nih, teknik untuk megang ikan tongap atau ikan buntal ini harus bagian ekornya, karena di bagian ekornya ini dia tidak ada duri. Tapi saya dari tadi coba untuk angkat dia, tapi karena dia makin mengembung, lihat badannya tuh makin membesar seperti ini, lebih susah lagi untuk diangkat. Ikan buntal sangat jarang dicari, karena ikan ini memiliki racun tetrodotoksin pada hati, ovarium dan kulit yang dapat membuat korban tidak bisa bernafas. Masyarakat di Alor punya teknik sendiri untuk manfaatin ikan tongap atau ikan buntal ini sebagai obat. Nah, mau tahu seperti apa? Makanya tetap ikuti jejak saya, Jejak Petualang.
Untuk mengolah ikan buntal ini menjadi obat, sebenarnya prosesnya cukup panjang. Pertama kita harus menguliti bagian ikannya, yang diambil hanya bagian kulitnya saja, terus dikeringkan selama beberapa hari seperti yang saya pegang sekarang. Ini sudah dikeringkan selama beberapa hari sampai benar-benar kering dan sudah diambil kulitnya saja. Habis itu selanjutnya kita mau apain lagi, Om? Untuk dibakar. Proses penjemuran selama beberapa hari dapat menghilangkan racun di dalam kulit ikan buntal. Tidak menunggu waktu lama ternyata untuk bakar bagian kulit ikan buntalnya. Hanya sampai benar-benar seluruh kulitnya itu berubah menjadi hitam dan agak sedikit gosong. Selanjutnya, kulit ikan tongap akan ditumbuk hingga halus. Nah ini tadi sudah dibakar ikannya, bagian kulitnya sudah terbakar, terus habis gitu tadi kita tumbuk juga sampai menjadi bubuk seperti ini. Takarannya itu memang hanya 1 sendok makan untuk kita minum. Jadi nanti langsung diseduh pakai air hangat, langsung kita minum. Pahit ya Om? Bagaimana kalau Om saja yang minum? Jangan, saya juga harus ikut minum. 1 ini saja ya, begini ya. Sudah bisa diminum kalau begini ya? Iya, sudah. Oh, nih kita tunggu dulu sampai bubuknya itu mengendap di bagian bawah seperti ini. Kalau dari warna sih ini mirip seperti teh ya Om. Tapi kalau dari rasa kayaknya lebih pahit. Kalau kata Om ini rasanya pahit. Rasanya pahit, benar-benar pahit. Tidak ada rasa lain selain pahit yang saya rasain di dalam mulut, dan juga ini aromanya agak sedikit gosong ya. Iya. Karena memang tadi kan kulitnya benar-benar dibakar sampai hitam, sampai hangus. Dan ini saya habiskan atau bagaimana Om? Habiskan. Sudah habis ini Om? Iya. Kulit ikan mengandung banyak kolagen, omega 3, protein, dan lecitin. Kandungan omega 3 dan lecitin ini sangat baik untuk anti radang sendi dan kesehatan tubuh lainnya. Nah, jadi minuman ikan tongap atau kulit buntal ini memang walaupun rasanya pahit dan saya bilang tidak enak, khasiatnya lumayan bagus ya Om ya. Bisa untuk nyembuhin angin duduk, masuk angin juga bisa kita minum. Jadi memang harus rutin diminumnya seperti obat sehari 3 kali, dan 1 minggu itu terus-terusan sampai kita sembuh. Jadi betul-betul seperti obat, rasanya juga pahit dan sesuai dengan takaran. Jangan sampai kelebihan, jangan sampai kurang. Ikuti jejak saya, Jajak Betulan!